Kesaksian kami ini terkait dengan janji iman untuk pembangunan pusat kegerakan Roh Kudus yang sedang dicanangkan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Obaja, beberapa waktu yang lalu. Di situ Bapak Obaja memberi kesempatan kepada kita semua untuk ambil bagian, menabur untuk rumah Tuhan, khususnya untuk pembangunan proyek pusat kegerakan rohani tersebut. Pada saat itu istri saya, anak-anak saya, dan saya sendiri juga excited ya, respect sekali bahwa gereja kita ini mempunyai aset, dan aset itu akan dipergunakan juga untuk memuliakan Tuhan. Nah, ini kita harus ambil bagian. Saat itu pulang dari ibadah, anak-anak saya dan istri saya langsung sudah beberapa hari kemudian langsung sudah mendapatkan angka untuk dipersembahkan sebagai janji iman. Namun saya sampai akhir bulan Juni itu belum mendapatkan angka yang harus saya persembahkan, dan saya masih terus berdoa, bertanya kepada Tuhan, Tuhan, berapa yang Tuhan kehendaki untuk saya persembahkan. Jadi saya tidak mau mempersembahkan itu asal-asalan, tetapi saya pengen mendengar apa yang dikehendaki Tuhan. Pada saat itu, awal bulan Juli, saya sudah mendapatkan angka yang menurut saya angkanya itu lumayan besar buat ukuran kami. Dan saya sampaikan ke istri, Mah, angkanya segini tuh Mah. Itu saya juga sempat kaget. Bener Pak? Iya. Ya sudah Papa doa dulu deh, didoain lagi gitu kan. Saat kami bertugas asar dan saya bertugas perjamuan kudus, setelah ibadah selesai itu saya semakin kuat itu diminta Tuhan untuk mempersembahkan angka yang sudah saya sebutkan ke istri saya. Seperti biasa setelah ibadah selesai, kami yang bertugas asar di pintu utama, kami segera turun untuk menyambut jemaat yang pulang. Saya sambil ngobrol sama istri saya, Mah gimana Mah? Nggak ada perubahan nih angkanya. Lalu saya bilang, ya sudah, kalau memang itu dari Tuhan ya, pasti Tuhan akan berkati. Nggak masalah, kita bisa cicil kok, mungkin 1 tahun, 2 tahun, nggak masalah. Nggak apa-apa, yang penting kita imani dulu, kita percaya. Saya ambilkan ya formnya, saya bilang seperti itu. Dan waktu itu saya terus ambil, tapi saya belum sempat tulis. Karena setelah selesai ibadah kan, setelah menyambut jemaat pulang itu kita ada evaluasi atau RK gitu. Setelah itu ya saya bawa aja pulang, belum kami tulis, tapi kami sudah sepakat iya Tuhan dengan angka itu. Nah kemudian 4 hari sesudahnya, ketika kami sudah berkomitmen dengan cara Tuhan yang ajaib, Tuhan memberkati kami 400% dari angka yang sudah kami nyatakan iya kepada Tuhan. Jadi itu berkat itu datang begitu saja 400% atau 4 kali lipat. Dan puji Tuhan setelah kami mendapat berkat itu, langsung kami bayarkan yang pertama perpuluhan, kemudian janji iman yang sudah kami katakan iya kepada Tuhan. Jadi kami tidak lagi harus berpikir untuk mencicil 1 atau 2 tahun, tapi langsung lunas kami bisa persembahkan itu. Bahkan sisanya kami bisa gunakan untuk apa yang sedang kami doakan. Luar biasa kasih Tuhan. Ketika kita mau meresponi apa yang Tuhan berikan, rema yang Tuhan berikan, dan kita mau taat, disitulah Tuhan bekerja menyatakan mujizatnya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya juga rindu mengajak supaya kita ikuti terus
rema yang Tuhan taruh di gereja kita, kegerakan yang Tuhan sudah berikan di gereja kita ikuti saja. Jangan pernah kita takut. Kita ikuti, kita imani, kita yakin, kita percaya, kita taati. Tuhan pasti menolong. Haleluya, tepuk tangan lebih lagi saudara. Kita lihat Tuhan kita, Tuhan yang nyata, Tuhan yang berkarya, segera di firman-Nya digenapi. Tepuk tangannya yang lebih meriah saudara. Ya, saya ingatkan jangan lupa 13-15 September itu apa saudara? Ada perayaan ulang tahun dan UC saudara. Saya lihat orang sudah antusias. Setelah itu ada satu tanggal 20-21 September itu peresmian gedung gereja kita yang di Jakarta saudara. Yang sudah Tuhan berkarya saudara. Saya lihat orang sudah antusias sekali. Saya lebih kaget lagi dikirim WA sama Bu Agus Suryo itu saudara. Luar biasa, dia sudah gerakkan untuk kelompok saya. Ya 50 orang saudara mau berangkat bersama, sewa bis dan macam-macam, ya saling memberkati saudara. Ya itu luar biasa sekali. Saya baca kaget, saya kirim ke Jakarta, Pak Jo Budita juga, ini ada kegerakan luar biasa. Mungkin yang mau ikut bisa juga, mungkin bagus itu juga. Beri tepuk tangan yang meriah saudara. Ya bersyukur semua terus bisa mengalami kebangkitan dalam Tuhan. Sekarang kita belajar firman Tuhan saudara dengan tema cinta yang menghanguskan. Selama 1 minggu kita belajar bagaimana kita punya cinta, kasih ya Tuhan pada Tuhan, pada seseorang yang terus meningkat sehingga sampai menyala, sampai menghanguskan. Karena akan ada sesuatu yang luar biasa sekali dalam kasih itu. Hari ini kita belajar dengan tema pengorbanan kasih. Artinya memiliki kasih yang sedemikian rupa sampai berani berkorban saudara. Karena kasihnya, karena kasih yang luar biasa untuk keluarganya sampai berani berkorban demi keluarganya. Ada satu yang luar biasa. Karena kasih yang luar biasa meningkat sampai suku-suku berani berkorban bagi sesama, bagi pekerjaan Tuhan, untuk hal yang baik. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus saudara. Nah itu satu yang luar biasa. Kalau kita sungguh-sungguh saudara, kasih kita meningkat sampai kita menyala-nyala, yang terbakar dalam kasih, kita nggak bisa diam. Kita akan punya kasih yang rela berkorban, kasih yang berani berkorban. Kasih akan bawa kita dari kasih karunia pada kasih karunia. Ada level-level kasih saudara. Tapi kadang-kadang orang punya kasih. Kalau saya tanya di sini, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, angkat tangan. Mungkin nggak ada yang angkat tangan. Kalau saya tanya di sini, siapa yang mengasihi Tuhan, angkat tangan kepada Tuhan. Coba angkat tangan. Semua pasti angkat tangan. Tapi kita akan belajar bagaimana level kasih itu saudara. Sehingga untuk sesi keempat ini yang terakhir untuk bulan ini saudara, kita mencapai yang kasih yang luar biasa, yang terbakar oleh kasih dan kasih yang rela berkorban. Ya secara umum orang suami berkata mengasihi istri, mengasihi saudara. Tapi belum tentu itu kasih yang terus menerus rela berkorban. Waktu baik ya baik. Waktu istrinya atau ganti suaminya lakukan sesuatu yang menyakiti hatinya, mungkin sudah enggak kasih-kasihan gitu. Mungkin saudara dulunya ngomongnya kasih, tapi belum mencapai seperti kasih seperti itu. Kasih yang rela sampai berkorban. Sekalipun aku disakiti, tetap aku mencintai keluargaku misalnya gitu. Sekalipun aku dikasih, tetap saja aku mengasihi pekerjaan Tuhan. Sekalipun aku dikasih, tetap saja punya kasih seperti ini. Kasih yang luar biasa ya. Tidak semua seperti itu. Orang tua mengasihi anak, anak mengasihi orang tua. Kalau saya tanya siapa mengasihi orang tua, pasti juga angkat tangan. Tapi adakah kalau saat ini orang tua saudara yang sudah tua, yang sudah lanjut saudara, mungkin yang sudah rewel saudara, masih ada bukti kasih itu. Kasih yang rela
berkorban. Itu sedang diajak oleh Tuhan. Kita itu saudara masuk level seperti itu saudara. Sebagai anak Tuhan. Ya, kita punya kasih yang rela berkorban saudara. Saya percaya itu akan memuliakan Tuhan. Saya percaya itu akan mendatangkan berkat bagi banyak orang. Saya percaya itu akan mendatangkan kasih karunia bagi kita sendiri saudara. Lah mungkin saudara bisa belajar kasih seperti itu tuh kasihnya Tuhan. Yesus itu adalah yang penuh kasih, bahkan rela berkorban. Diawali dari ayat karena begitu besar kasih, artinya kasih yang besar saudara, levelnya yang tinggi saudara. Sehingga apa? Oh, Bapak itu rela memberikan anak-anak yang tunggal, anaknya yang tunggal rela diberikan, bukan untuk hal yang wah enak-enak, diberikan saudara untuk apa? Dikorbankan. Rela anaknya yang tunggal dikorbankan saudara. Demi apa? Supaya setiap kita manusia yang mau percaya padanya tidak binasa, tidak masuk neraka, tidak hancur, tapi boleh hidup yang kekal, tapi boleh kasih karunia, boleh keselamatan, sampai rela berkorban. Itu yang dirindukan Tuhan Yesus. Sama dia itu Allah firman, rela jadi manusia yang fana seperti kita saudara, yang sangat terbatas saudara. Bahkan lahirnya saja di kandang saudara, rela berkorban, bukan di istana, supaya semua orang ya, oh baik itu golongan atas, baik itu golongan bawah, baik itu golongan tengah, semua kalau mau datang bisa datang saudara, sehingga mendapat kasih karunia anugerah Tuhan. Apalagi kalau saudara sudah merenungkan dia saatnya datang, dia rela ya hanya memberikan dirinya ditangkap. Dia bukan tertangkap saudara, dia datang ke Yerusalem untuk tujuan ilahi seperti itu saudara. Oh, berikan dirinya ditangkap saudara. Oh, diadili saudara, sekalipun dia tidak bersalah, dia rela saudara, diadili, ditetapkan, diputuskan sebagai orang bersalah, sebagai orang bersalah-bersalah, sampai layak dihukum mati, seolah itu fatal. Dia tetap saja rela, seperti domba yang keluh, dia dibantai seperti itu. Karena apa? Kasihnya, supaya setiap kita binasa, tidak binasa, supaya dia bisa sediakan jalan. Kita yang berdosa dapat pengampunan, kita dapat keselamatan, kita dapat kasih karunia. Bahkan di atas kaum salib orang menghujat dia, orang melakukan sangat kejam, orang meludahi dia, orang mengolok-olok dia saudara, diperlakukan sangat kejam. Dia tetap berseru, Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Tidak bersuara, dia tetap rela berkorban. Biar diperlakukan seperti itu, tetap rela berkorban. Sampai dia berkata selesai, dia sudah tanggung semua hukuman yang harus dan memberikan, nyerahkan nyawanya mati. Terima semuanya sudah. Itu kasih Kristus. Itu kasih yang luar biasa. Dan kasih yang luar biasa mendatangkan sesuatu yang luar biasa. Kita bisa diselamatkan. Kita ada saat ini karena kasih yang rela berkorban. Tapi juga ada sesuatu kita berkata, sehingga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Karena kasih yang rela berkorban, sehingga dia bisa jadi juru selamat, sehingga dia bisa selamatkan setiap kita. Itu yang sedang Tuhan katakan. Itu Tuhan yang rindu kita. Apa bisa? Mungkin saudara berkata, mana mungkin kalau Yesus kan Tuhan, ya bisa saudara. Betul, secara manusia enggak bisa. Tapi kalau kita bisa mendapat kasihnya Tuhan, penuhi hati kita, penuhi hidup kita, kita miliki kasihnya Tuhan, kita bisa melakukannya. Kita bisa dipakai oleh Tuhan. Kita bisa mengalami firman Tuhan ini. Kita lihat beberapa martir, saudara. Ya, oh yang rela, yang saudara kirim dari Eropa, dari Amerika, masuk di Papua, di pedalaman, hidup sebagai orang pedalaman sangat jauh sekali, saudara. Tapi luar biasa nyatanya, dia bisa melakukan seperti itu. Dia dapat pengurapan kekuatan dari Tuhan.
dia dapat penyertaan dari Tuhan, bisa melakukan kasih yang rela berkorban, bisa dipakai oleh Tuhan, bawa terobosan, bawa keselamatan. Itu kasih yang rela berkorban. Secara manusia aja kita seringkali juga lihat bagaimana orang tua, ya ibu, bapak rela korban mati-matian untuk anak-anaknya. Ada enggak orang tua yang hitung-hitungan dengan anak-anaknya? Ada enggak, Cing? Dulu dihitung nih, aku sudah pelihara dia habis berapa dulu, dihitung itu. Sekarang kalau sukses harus balik ke seperti itu. Enggak ada toh saudara. Betul, enggak ada toh Pak Markus. Enggak hitung itu saudara. Orang tua itu sudah punya kasih seperti itu. Apalagi kalau kasihnya itu dipenuhi dengan kasih Allah, kasih Kristus, kasih yang luar biasa. Ya saudara, Tuhan sedang ngajak kita mencapai level seperti itu. Seperti yang sempat dikatakan untuk Tuhan Yesus. Yohanes 2 ayat 17. Maka teringat murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk Romamu menghanguskan aku. Menghanguskan. Luar biasa, ada cinta yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan ingin kita mengalami seperti itu. Kita melihat apa yang Tuhan lakukan pada Simon Petrus. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17 ayat ini terkena. Sesudah sarapan Yesus berkata pada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus padanya apa saudara? Gembalakanlah domba-dombaku, saudara. Kalau kita berkata mengasihi Tuhan, ya berarti kita mau berkorban. Gembalakan domba-dombanya Tuhan. Untuk mengembalakan domba-dombanya Tuhan pasti butuh pengorbanan. Untuk setiap orang mau jadi ketua kelompok saya, pasti punya hati rela berkorban. Romanya dipakai mungkin kotor, saudara. Harus sediakan mungkin minum atau makan atau apapun. Sediakan waktunya. Kadang-kadang korban perasaan masih dicela lagi ini dan itu, saudara. Rela berkorban. Hanya kalau KKS rela berkorban, kasih yang rela berkorban akan bertindak, akan melangkah dan akan jadi berkat. Akan datangkan kasih karunia. Dombakan, ya, gembalakan domba-dombanya Tuhan. Kata Yesus pula untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus ya kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Diulang lagi supaya yang ditekankan untuk Petrus hanya bisa dipakai oleh Tuhan. Yang lakukan sesuatu jadi rasulnya Tuhan. Oh saudara, oh jadi rasul saudara, itu perlu ada kasih yang rela berkorban. Gembalakan kawanan domba Tuhan. Kalau enggak mungkin. Ditekan, diulang saudara. Kedua bahkan ketiga, kata Yesus padanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah ya Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Karena terus 3 kali saudara. Dan ia berkata padanya, Tuhan engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus padanya, gembalakanlah ya domba-dombaku. Sekali lagi tandanya kasih kita rela berkorban. Korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, seringkali korban perasaan, bahkan korban dana. Saudara, banyak yang perlu dikorbankan. Kalau kita punya hati seperti itu, kita akan melangkah. Kalau kita punya hati seperti itu, langkah kita, saudara, akan jadi berkat. Akan sungguh-sungguh datangkan kasih karunia dan anugerah Tuhan. Saya percaya bukan hanya KKS saja, semua kita yang melayani, saudara, kita akan bisa melayani dengan sungguh-sungguh, dengan ucapan syukur. Kalau kita punya kasih yang rela berkorban, betul saudara, maka baru mau sediakan waktu jadi pendoa, baru mau sediakan waktu untuk KKS untuk itu, baru mau ya pelayan PW, latihan dan macam-macam, rela berkorban, baru mau SGD, SGB, saudara. Lakukan seperti itu, baru saudara
lakukan dengan baik, baru pekerjaan Tuhan maju, baru banyak orang bisa diselamatkan, baru banyak pekerjaan Tuhan terjadi karena punya kasih yang rela berkorban, saudara. Dan kalau kita rela berkorban, pelayanan kita jadi berkat, saudara. Sebab tujuannya memang memberikan sesuatu supaya bisa menjadikan kebaikan, berkat, kasih dan anugerah Tuhan. Ya, saya bersyukur pada Tuhan. Juga setiap saudara yang melayani, ya tangkap terus. Dan saya percaya Tuhan ingin bawa kita lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Seperti Petrus, level kasih yang dibawa lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Kalau saudara mau teliti, saudara, banyak penafsir menjelaskan begini. 3 kali kasih yang dikatakan Yesus itu berbeda. Pertama, apakah engkau mengasihi aku, Petrus atau Simon? Itu yang katakan kasih itu via agape, kasih ilahi, kasih Allah, kasih ya yang rela berkorban, saudara. Lalu saudara, kalau saudara perhatikan tuh, ya Petrus gak berani jawab, ya, oh Tuhan, aku agape pada engkau. Tidak, dia jawabnya aku filio. Kasih yaitu manusia, kasih kita, saudara, yang sangat terbatas. Karena dia menyadari dia sudah gagal dalam kasihnya pada Tuhan. Dia sudah gagal dalam kesetiaannya. Dia sudah gagal dan dia sudah pernah meninggalkan gurunya. Dia sudah pernah, saudara, ingkari janji, saudara. Dia tahu nggak mampu. Diulang lagi oleh Tuhan. Ya Simon, apakah kau agape kepadaku? Simon tetap yang kedua, dia saudara nggak berani jawab seperti itu. Ya bahasa aslinya, aku filio Tuhan padamu. Engkau tahu apa yang ada dalam hatiku. Engkau tahu, saudara. Yang ketiga, baru Tuhan berkata, Simon, apakah engkau filio? Tuhan merendahkan dulu. Tidak langsung dituntut seperti yang dia rendahkan. Apakah engkau mau dengan kasihmu sajalah mengasihi aku? Sungguh-sungguh. Lalu Simon nangis. Engkau tahu segala sesuatunya aku mengasihi engkau. Dan terus dari ke hari-hari Simon terus makin melihat kasih Tuhan. Simon belajar dengan Tuhan. Kasihnya makin meningkat. Kasihnya makin meningkat. Kasihnya makin meningkat. Dan akhirnya dia sungguh-sungguh punya kasih yang rela berkorban. Kasih yang rela melakukan segala sesuatunya. Kasih yang seperti yang Tuhan katakan. Kasih agape. Dan dia bisa dipakai Tuhan luar biasa. Karena punya kasihnya kasih agape. Kalau hanya filio enggak cukup, saudara. Ya, lalu kasih seperti Yesus. Dia punya kasih seperti itu, saudara. Sehingga dia bisa selesai pekerjaan Bapaknya. Sehingga dia bisa jadi berkat. Sehingga dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya baca itu kerinduan Tuhan. Kita bisa lihat juga dalam kehidupan Daud. Daud juga mengalami seperti itu, saudara. Mazmur 69 ya ayat 10a, ya sebab cinta untuk romamu menghanguskan aku. Itu keluar pertama dari mulutnya Daud. Dia berkata ada kasih yang luar biasa sampai menyala, sampai menghanguskan hatiku. Itu, saudara. Dia sempat dulunya salah, saudara. Dia tidak tahu bagaimana kasih rela berkorban, saudara. Saya bacakan saja 2 Samuel 24 ayat 21 mulai. Ya, bertanyalah Arura, mengapa Tuanku Raja datang pada hamba ini? Jawab Daud, untuk membeli tempat pengirikan ini daripadamu, dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan supaya tulah itu berhenti menimpa rakyat. Saat itu ada tulah, saudara. Daud berseru pada Tuhan. Tuhan berkata, bangun mezbah di tempat yang ditentukan itu milik Aurora. Lalu Daud datang mau membeli tanah itu. Ayat 22, lalu berkatalah Aurora kepada Daud, baiklah Tuanku Raja mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandang baik
Lihat itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran dan eretan-eretan pengiri dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Semua ini ya raja berikan Arauna kepada raja. Ya Arauna berkata pula kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu. Saudara, jadi Arauna ini tergerak, saudara. Dia bahkan berkata, gak usah beli, sudah pakai saja. Malah ada lembunya, ada semua alat-alat untuk membuat ya korban bakaran bagi Tuhan. Sudah ambil saja, saudara. Tapi saudara lihat ayat 24. Tetapi kata raja kepada Arauna, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan bayar harga. Mau dikasih gratis, gak mau. Aku maunya membeli dengan bayar harganya, saudara. Sebab saudara, sekarang ini yang paling penting, aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran. Dia berkata, aku gak mau mempersembahkan korban bakaran untuk Tuhan dengan tidak bayar apa-apa. Saudara tangkap dulu, ini kuncinya, saudara. Aku gak mau, aku mau mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan, tapi dengan tidak bayar apa-apa. Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 sikal perak. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban selamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan doa itu berhenti menimpa orang Israel. Waktu dia melakukan seperti itu, saudara, bukan karena ya cuma-cuma gratis, tapi dia bayar, artinya bayar harga dan semuanya, saudara, untuk dipersembahkan pada Tuhan. Ternyata Tuhan berkenan, ternyata Tuhan tersentuh, doa diberhentikan, doanya dijawab oleh Tuhan, anugerah Tuhan dinyatakan. Saudara, pelajarannya apa? Bukan, saudara, kita nggak boleh nerima sesuatu, tidak. Saudara, dengar dulu, yang namanya korban bakaran, persembahan korban. Korban itu kata-kata apa? Arti korban itu, berkorban itu kadang-kadang sakit, betul nggak, saudara? Binatang itu untuk dipersembahkan korban harus disembelih. Dan kadang-kadang rela kehilangan sesuatu. Pokok nggak mudah, berat dan menyakitkan. Kadang-kadang mematikan kedagingan, kadang mematikan kebinatangan, dihancurkan, kalahkan diri, saudara. Untuk bisa melakukan ada korban seperti itu bagi Tuhan. Itu yang diingini Tuhan, itu yang berkenan pada Tuhan, itu yang jadi berkat. Namanya korban. Kalau dia cuma-cuma hanya dikasih terus persembahkan pada Tuhan, hatinya Daud itu nggak ada apa-apa. Betul? Contoh ya, nanti setelah itu turun ke bawah di janji iman, tulis, aku mau janji iman pembangun 1 miliar. Lalu aku kasih kamu uang 1 miliar. Mau enggak? Mau, tapi enggak ada rasanya. Kira-kira kalau dia punyanya hanya 5 juta, dia melangkah 5 juta. Di hadapan Tuhan bernilai mana? 1 M. Memberi 100, saya ngomong dia, tak beri 1 M. Dengan uang miliknya sendiri. 5 juta, mana yang berharga di hadapan Tuhan? Mana? Itu korban. Kalau kita mau datang pada Tuhan, korban waktu. Ibadah itu korban waktu. Betul, saudara? Itu korban waktu. Kalau enggak di rumah saja, online saja, ya cukup toh, saudara. Tapi perlu korban. Korban waktu, korban perasaan, apalagi melayani Tuhan. Korban. Ya korban. Kadang-kadang bahkan, saudara, harus matikan emosi, harus matikan, saudara, keinginan pribadi kita, harus matikan satu demi supaya kebaikan sudah kalah, tidak apa-apa. Misalnya, supaya bisa maju, aku harus ngambur, orang lain pulang. Ya sudah, daripada gak ada yang ngurusin, aku selesaikan. Hati seperti itu yang dimiliki Daud. Dia tahu mempersembahkan korban bagi Tuhan bukan nilainya, bukan apanya, tapi hati yang dipersembahkan pada Tuhan. Rela berkorban. Namanya korban kok, saudara. Persembahan bukan hanya persembahan loh. Betul? Korban persembahan. Korban keselamatan. Korban bakaran.
dikorbankan. Saya lihat Cik Leong Kintu ingat saudara. Saya nggak pernah lupa karena satu hari dia berkata, Pak, ini ada yang salah gini. Wah, gimana nanti tidak baik. Aku ya yang mengatasi ya. Pak Obaja jangan mengatasi. Saya bilang, ya sudah, nanti saya atasi. Jangan. Kalau Pak Obaja nanti masalah besar. Nanti gereja malah kacau. Betul ya? Aku aja. Jadi kalau ada apa-apa yang kena aku. Bukan gereja. Bukan Pak Obaja. Saya itu terharu. Tahu enggak? Itu pelayanan yang rela berkorban. Demi kebaikan aku tidak apa kena. Tapi pekerjaan Tuhan baik. Pelayanan jadi baik. Itu yang menggetarkan. Kalau hati saya tersentuh, hati Tuhan sudah pasti tersentuh. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Korban jenuh. Daud tahu itu, saudara. Itu satu yang sangat penting sekali, saudara. Dan luar biasa. Saudara, minggu yang lalu, Pak Jo yang khotbah, Bunita, kesaksian masih ingat. Dia digerakkan janji iman dengan nilai yang besar. Lalu waktu dia mulai merenungkan Tuhan dorong untuk dia lakukan langkah iman sesuatu yang besar. Dan dia berkata, puji Tuhan, begitu aku lihat dengan Tuhan, tiba-tiba ada undangan untuk datang di satu tempat, sedang ada undian yang datang diundi. Ya, lalu pemenang pertama mobil gitu saudara. Ya, dan lain-lain saudara. Dia berkata, Tuhan, ya tolong aku dapat pemenang pertama mobil. Nanti aku jual, langsung janji imannya saya tutup semua. Malah mungkin bisa lebih juga. Terus sudah diimani. Ngajak Pak Jo pergi di jalan. Ya mudah-mudahan saya nanti yang dapat itu sungguh-sungguh. Saya selesaikan janji iman. Pak Jo tertawa ngomong, bukan nanti aku yang dijawab doanya. Dia gitu sudah. Ya Pak Jo inginnya apa? Aku inginnya melayani terus, sudah capek. Istirahat di Bali gitu sudah. Liburan. Dan ternyata waktu sungguh-sungguh dapat hadiah, tapi bukan mobilnya. Dapat hadiah itu persis libur di Bali. Saudara. Wah, Pak Jo-nya tertawa. Dia tuh artinya masih belum bisa terima bergumul Tuhan. Kan harusnya baik toh Tuhan. Kalau aku yang dapat bukan dia, Pak Jo, suamiku ini kan untuk liburan, habis gitu saja. Kalau yang dapat aku untuk janji iman kan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan hanya tersenyum. Enggak. Tapi Tuhan tetap ingatkan janji imanmu. Lah gimana Tuhan? Enggak mungkin bisa sekian banyak. Tuhan ingatkan. Kan gak usah satu sekaligus. Masih ingat ya? Kali itu bisa 10-12 kali. Dia berkata, oh ya kalau dicicil ya bisa. Ngomongnya gampang. Tapi waktu mulai setiap bulan nyicil. Wah, rasanya berat saudara. Bulan ini harus sekian. Bulan ini harus sekian saudara. Ya pasti ingat kesaksian itu. Setelah selesai Tuhan berkarya luar biasa. Tapi dia dapat pelajaran seperti itu. Dia ingin mempersembahkan satu janji iman. Tapi kok enak tadi. Ini loh Tuhan, mobil kayak aku tak kayak nggak ada rasanya. Hatinya Bunita, betul nggak? Tapi setiap bulan dia harus korban. Dia harus berjuang. Dia harus mematikan kedagingannya. Dia berjuang sungguh-sungguh bisa melakukan. Dan itu yang menyentuh hatinya Tuhan. Tuhan itu tidak butuh harta. Tuhan itu tidak lihat nilai. Hati yang cinta Tuhan. Jangan memberi apalagi, wah aku beri supaya diberi. Jangan hanya gitu, enggak. Karena cinta, kasih, rela berkorban. Supaya pekerjaan Tuhan ini bisa selesai dengan baik. Itu hati. Dan saya lihat hanya dia bersaksi bagaimana Tuhan berikan kasih karunia. Saya juga kaget kemarin ada satu yang biasa saya juga ngomong, Pak, karena minggu yang lalu saya dengar apa yang disaksikan Bunita. Saya itu nangis. Saya juga melakukan. Kenapa Tuhan gerakkan saya per bulan itu 15 kali. Saya mau taat. Tapi tidak mudah Pak. Wah saya motong semua. Yang biasanya itu harus berusaha ngirit katanya gitu. Yang biasanya ini kadang levelnya saya turunkan. Harga yang lebih murah lagi. Harus potong ini dan itu. Tapi setiap aku bisa melakukan perintah Tuhan. Hatiku lega. Hatiku damai. Hatiku bersuka cita. Itu kasih yang rela berkorban, saudara. Lalu, saudara,
kenapa Daud bisa seperti itu? Saudara nanti baca Roma ya, karena ayat-ayatnya banyak. Kayak ini peristiwa yang sudah sering. Satu kali setelah Daud menjadi raja, saudara, dia itu kumpulkan rakyatnya, tentaranya. Mari kita ambil tabut perjanjian, bawa ke kota kita. Sebab zaman Saul tidak menghargainya. Kita bawa supaya dihargai. Semua rakyat setuju, saudara, tentara setuju, dibawa. Nah, lalu dikatakan di Alkitab, saudara baca di Surah Samuel, dinaikkan di kereta yang baru, saudara. Oh, untuk dibawa ke kotanya. Dan ternyata musibah besar terjadi. 2 orang mati busa. Betul, saudara. Daud marah dan takut, nggak berani bawa pulang, saudara. Ditaruh di Roma, Obed-Edom, saudara. Tapi setelah lewat 3 bulan, dia dapat berita Obed-Edom diberkati luar biasa oleh Tuhan. Seluruh keluarganya diberkati luar biasa oleh Tuhan karena tabut Allah ada di Romanya. Dia kaget, dia sadar bukan tabutnya, tapi kesalahannya dia. Karena di dalam Taurat sudah ditulis tabut Allah, lambang hadirat, itu harus dipikul oleh imam sendiri. Manusia yang rela mikul, nggak kasih kereta, mudah, lebih enak, lebih gampang, lebih praktis. Itu bukan, Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan maunya adalah pribadi kita yang memikul tabut itu, yang menghargai tabut itu, yang terus menggotongnya manusia yang rela melakukan seperti itu. Lalu Daud ambil tindakan. Diambil, tapi sekarang dipikul oleh imam. Saudara, seperti Alkitab. Bahkan dia melakukan yang tidak masuk akal. Setiap 6 langkah, 1 korban. Ada korban. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Korban lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, korban lagi. Kalau saudara bisa renungkan, Daud melakukan seperti yang tidak masuk akal. Bagaimana, berapa? Belum lama ada guide-nya yang dari Israel datang. Saya tanya dia, saya suruh ngitung, cuman saya belum dapat cara. Itu banyak ribuan sapi yang dikorbankan saat itu. Bagi orang yang tidak mengerti, ini gila. Bagi orang yang nggak ngerti, ngapain ini? Sensasi. Bagi orang yang gak ngerti, gak bisa terima. Tapi Daud tahu sesuatu yang menyentuh hatinya Tuhan. Kurban saja, persembahan itu. Dan setelah itu sampai bangunlah pondok Daud. Dan ternyata persembahan seperti itu berkenan di hati Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan berkarya, Tuhan lakukan sesuatu. Dia sudah punya pengalaman. Dulunya dia asal pokok bisa jalan, pokok lebih enak, lebih mudah, macam-macam. Tapi itu bukan Tuhan. Bagi Tuhan hati kita. Oh, sungguh-sungguh mempersembahkan korban bagi Tuhan. Betul, saudara? Segala sesuatu, itu Tuhan. Harta dan semuanya itu Tuhan yang beri pada kita. Tapi yang dirindukan adalah hati. Kenapa? Allah itu kasih. Kasih itu ingin saling mengasihi. Betul, saudara? Saling mengasihi, saudara. Sehingga terus akan baik. Lalu saudara, yang berikutnya, saya ajak saudara baca di rumah saja karena sudah sering dibaca. Satu kali Yesus datang di bait Allah. Dia lihat orang jual beli. Saudara, mata uang, jual beli binatang-binatang untuk ibadah itu. Oh, Yesus tiba-tiba marah, dibalikkan, saudara. Penukar uang, jual beli binatang itu dibongkar, saudara. Lalu muridnya tadi berkata, dia ingat, cinta akan Roma. Bapaknya menghanguskan Yesus, karena Yesus berkata, Romaku jangan dipakai menjadi sarang penyamun. Roma Bapakku harus dipakai menjadi rumah doa. Memanjatkan doa, memanjatkan ibadah, penyembahan. Dihormati Tuhan, tujuannya pada Tuhan. Jangan dijadikan sarang penyamun. Pertanyaannya, bolehkah di gereja ada jual beli? Kalau nggak boleh, toko buku harus tutup ya. Harus tutup ya. Kafe ditutup semua, saudara. Betul nggak? Bukan jual belinya yang nggak boleh. Tukar uang boleh nggak? Boleh.
Tapi ada beberapa sebabnya. Yang pertama, saudara, adalah mereka datang ibadah. Mereka lakukan itu hanya untuk cari keuntungan. Betul? Harusnya datang di bait Allah cari Tuhan. Bukan untuk cari keuntungan. Melayani untuk Tuhan. Melayani bukan untuk cari keuntungan. Faktor hati. Betul. Saat itu mereka lakukan yang tidak Tuhan kehendaki. Betul saudara? Ya, hanya untuk cari keuntungan. Saya dorong setiap kita semua, kita bekerja diberkati Tuhan. Tapi kalau untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemajuan pekerjaan Tuhan, cari-cari. Kalau saudara mau percaya, jangan cari untung. Berkati. Nanti Tuhan yang berkati pekerjaan kita. Karena akan membantu untuk pekerjaan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Betul saudara? Itu sesuatu yang luar biasa. Ibadah, pelayanan bukan untuk cari keuntungan. Tapi untuk datang pada Tuhan. Sowan pada Tuhan. Bawa orang. Datang untuk cari Tuhan. Datang untuk ibadah pada Tuhan. Datang untuk dengarkan pesan Tuhan. Datang untuk memuliakan Tuhan. Melayan untuk balas cinta kasihnya Tuhan. Melayani untuk memuliakan Tuhan. Melayani untuk mengasihi sesama. Supaya banyak orang diselamatkan. Hati bersih, tulus. Betul saudara? Lalu kedua ya seperti tadi, gampang. Jadi orang sudah tidak usah repot bawa. Nanti mau korban sudah nanti di sana banyak. Tidak usah repot-repot. Tidak usah mulai ini macam-macam. Tidak repot. Semua cari gampang. Dunia modern paling mudah dorong kita tanpa sadar gampang. Sudah semua digampang gitu sudah. Tapi kalau bukan dari hati, seringkali bukan untuk Tuhan, hanya untuk gampang saja. Seperti tadi di atas, yang Tuhan kehendaki segera kita lakukan untuk keluarga kita, untuk sesama, apalagi untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan dengan kasih, agape, kasih yang rela berkorban, yang tinggi. Seperti Daud, mau di gratis mah enggak mau. Saya mau tanya, ada enggak ini? Nanti Yusi jangan daftar dulu. Biasanya kalau wis mepet, enek sing gratis. Tapi hari ini, itu ya enggak dosa, saudara. Enggak dosa. Tapi Tuhan sedang ajak kita naik level kita. Lebih berkat. Kita berani melangkah. Karena sikap kita, hati kita, itu yang menentukan jadi berkat hati Tuhan atau tidak. Betul saudara? Jadi berkat atau tidak. Dan kalau kita berani melangkah seperti itu, saudara akan lihat yang luar biasa. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang agape kepada Dia. Yang agape kepada Dia. Bukan hanya kasih filio, yang agape, yang kasih tanpa syarat, yang kasih rela berkorban, yang kasih hanya untuk Tuhan dengan tulus. Itu yang akan mengalami. Itu yang akan mengalami. Itu yang membuat Daud mengalami. Kasih karunia-Nya luar biasa. Itu yang membuat Simon mengalami. Hanya dipakai Tuhan luar biasa. Dan kalau saudara lihat di kehidupan semua sama. Semua sama. Saudara ingat perempuan yang menuangkan minyak narwastu di kaki Yesus diusap. Yudas mencela. Dan dijual, berikan orang miskin. Miskin, wah gimana lebih jadi berkat. Yesus berkata hatinya tidak beres. Kalau untuk hakim, kapan pun kau bisa. Tapi wanita ini sedang mempersiapkan penguburanku. Dia tahu saatnya Tuhan akan menyerahkan. Saatnya akan keluar. Wanita ini jawab kebutuhan. Yang rela berkorban. Dia itu kekayaannya saudara. Narwastu zaman dulu mahal sekali. Dan Tuhan berkata, dimanapun Injil diberitakan, apa yang diperbuat akan diceritakan, akan diceritakan. Jadi kesaksian, jadi teladan, jadi yang luar biasa. Juga Yusuf Arimatia.
Dia memberi bukan apa-apa. Enggak ada orang kok. Waktu dia memberi, betul enggak? Orang sedang nyerang Yesus kok. Orang sedang mencela Yesus kok. Dia tetap saja rela berkorban. Datang pada Pilatus, minta mayat Yesus. Setelah dapatkan orang Tuhan, dia berikan kapani, ya dibasuh, saudara. Kapani, saudara. Kubur yang baru, yang harusnya miliknya. Dia dan keluarga diberikan korban. Sampai sekarang kubur itu tetap ada. Jadi kesaksian. Apa yang diperbuatnya? Betul? Ada satu, ya kali ini cerita dulu, saudara. Ini di YouTube ada juga. Ada seorang ibu ketemu dengan temannya di perjalanan. Kena tanya, anakmu berapa? 5. Yang pertama apa? Jadi dokter, wah hebat ya. Yang kedua jadi apa? Pengusaha besar, wah hebat ya. Yang ketiga jadi apa? Pejabat wali kota. Yang keempat jadi apa ya? Ditanyakan, saya lupa. Pokok orang kedudukan, wah luar biasa anakmu, luar biasa ya. Kalau nggak salah insinyur teknik apa begitu. Lalu yang satu lagi apa? Jaga toko kelontong. Lalu temennya kaget. Yang satu cuma jaga toko kelontong. Wah sayang ya. Pasti ibu cinta yang luar biasa ya. Ini kan masih, dia bilang enggak. Anakku yang sampai sekarang toko kelontong. Dia yang hebat. Lebih hebat daripada yang jadi wali kota, jadi hakim. Kok bisa? Saat suamiku meninggal, anakku semua masih kecil. Ini dia mau ndak sekolah, bantu kerja dengan ibunya. Kerja untuk biaya adik-adiknya sekolah. Adiknya sekolah. Ada yang jadi dokter, jadi pengusaha, jadi orang top. Karena ini loh. Dia hanya jualan kelontong. Tapi dia itu kasih yang rela berkorban. Dia hargai semua. Di ilustrasi ada, itu jemaat ada yang ngalami gitu. Jemaat itu ada yang seperti itu. Semua sukses tapi menghargai dia. Karena pengorbanan dia. Saja kita bisa dipakai Tuhan. Luar biasa. Luar biasa. Saya beri contoh lagi Adibui. Kenapa? Sampai dipakai Tuhan seperti itu. Kita sudah dengar banyak ya. Ya gedung gereja aja 3 kilo kali 3 kilo. Masih ingat. Waktu gerejanya dulu dia belum pendeta. Mau bangun gak ada dananya. Waktu ada tantangan gak ada yang jawab. Hanya dia satu. Dia menjawab kebutuhan saat itu. Setelah itu Tuhan berkata, kalau engkau nanti meninggal, penggantimu Adibui. Kalau engkau nanti sudah selesai tugasmu, yang ganti Adibui. Kenapa Adibui yang dipilih? Tuhan itu lihat hati. Kalau orang maunya memberi, betul saudara? Nggak mungkin nanti korupsi. Wong maunya memberi kok. Dia berani beri kok. Waktu orang lain tidak berani, dia berani beri. Mungkin dia sendiri juga masih butuh. Tapi Tuhan itu lihat hati. Orang ini bisa dipercaya. Hatinya jujur. Hatinya tulus. Betul? Kalau kita dipercaya saat ini 20 hektar ya saudara. Sekali lagi bukan untuk pamer. Untuk contoh teladan. Kenapa? Kita semua belajar terus dari awal. Betul? Semua dilakukan. Semua dilakukan. Bahkan saya harus meninggalkan pekerjaan saya, pabrik saya. Betul? Untuk beli gedung Biskop Setar. Untuk ini semua. Semua saudara. Betul? Rela dikorbankan. Dan Tuhan waktu menemukan orang-orang yang berani. Seperti tadi masuk level itu. Akan mengalami ayat ini. Apa yang tidak pernah dilihat. Apa yang tidak pernah didengar. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati. Diberikan pada orang yang agape kepada dia. Hati seperti itu. Betul? Boleh kita datang Tuhan minta cari. Boleh, itu boleh. Tapi ada level yang lebih tinggi. Lebih berkat memberi. Pada peminta. Minta gak salah. Yesus kan mintalah. Tapi jangan selamanya. Naik. Saya tutup dengan satu pengertian. Bagaimana kita punya kasih seperti itu. Kasih. Agape seperti kasih. Adalah kalau kita bisa menyadari.
betapa besar kasih Tuhan. Kalau kita belum bisa nyadari betapa besar kasihnya, kita nggak pernah punya kasih Tuhan. Saya beri contoh ya, semua perempuan tadi nyadari dulu dikenal dia itu perempuan berdosa. Tapi Yesus tetap membela dia. Bahkan perempuan-perempuan yang dia tulis, orang mau melempar dengan batu, dituntut hukuman, Yesus tetap mengasihi dia. Saya percaya perempuan itu nangis. Apa yang bisa dia lakukan, dia lakukan. Sakius sama. Sudah lihat, Yesus datang ke rumah Sakius, semua mencela. Wah, Yesus katanya Tuhan datang pada tukang korupsi, kayak gitu, betul nggak? Dia mendengar, sudah baca kita. Dan dia menyadari, dia memang orang berdosa. Orang menyerang dia, orang menolak dia. Tapi Yesus tetap mengasihi dia. Orang gak mau dekat dia. Bahkan yang dekat dianggap itu munafik. Yesus rela dianggap munafik. Dia tetap datang. Dia tetap ingin menyelamatkan. Dia ingin lakukan sesuatu. Saya percaya, waktu Sakius dengar seperti itu, nangis, baru dia berdiri. Dulu apa yang ya aku akan setengah dari kekayaanku akan kuberikan. Siapa yang pernah aku peras, aku akan kembalikan 44 kali lipat. Apa yang merubah hatinya? Dari dulunya ingin memeras orang, sekarang berubah. Dia nangis. Betapa baiknya Tuhan. Betapa. Kalau kita nggak bisa menyadari betapa baiknya Tuhan, kita nggak melakukan. Ada satu perempuan datang melakukan juga seperti itu. Ya, dicela oleh ahli-ahli Taurat, orang Farisi. Yesus berkata apa? Kalau ada orang hutang banyak, diampuni. Dan ada orang hutang sedikit, diampuni. Siapa yang lebih berterima kasih, rasa bersyukur? Yang banyak. Tuhan berkata, aku di sini. Perempuan itu menuangkan minyak wangi. Rambutnya dipakai untuk membersihkan kakiku. Kamu, aku di sini, apa yang kau lakukan? Gak ada yang lakukan apa-apa. Kamu kaya. Kamu orang pemuka agama. Gak ada apa-apa. Karena apa? Perempuan ini nyadari hutangnya besar, dosanya besar. Harusnya enggak lagi, harusnya hancur. Tapi karena kasih Tuhan, dia tetap dikasih, dia tetap dipulihkan. Dia bisa temukan kasih Tuhan yang luar biasa. Hatinya menyala, dia punya kasih agape. Dia ingin membalas itu kasih Tuhan. Dia ingin lakukan sesuatu bagi Tuhan. Hanya kalau kita menyadari. Tanpa kita nyadari nggak bisa. Makin kita menyadari, maka kita bisa melakukan. Dan waktu kita bisa mencapai level kasih agape, saudara lihat, saudara akan lihat kebaikan Tuhan, kebaikan. Sampai sekarang saya selalu lihat kebaikan Tuhan. Saya selalu kagum, selalu terharu betapa baiknya Tuhan. Saya tutup dengan yang kemarin baru saja terjadi. Kemarin Pak Bambang yang di Wonogiri itu datang dengan istrinya dengan satu pasang lagi. Saya cari, saya pikir kenapa. Lalu kalau Pak Bambang sudah dengar ya, dia akhirnya karena dulu habis-habisan gak punya apa-apa, ditolong berkati sampai sekarang dia ingin membiayai pembangunan gedung di Wonogiri. Ya, malah nanti mau juga dia membiayai untuk panti asuhan. Sekarang temannya ada satu, ya ini pelayan jam 4. Dia berkata, dia dulu orang Solo ke Jakarta, sukses, kaya. Tapi jauh, hanya habis bis balik Solo. Di Solo itu sudah tidak punya apa-apa sama sekali. Dia ikut ke gereja ibadah. Dia terus cari Tuhan di Pondok Daud. Satu kali dia dengar kesaksiannya Pak Bambang. Roh Kudus nyuruh dia, temui dia. Roh Kudus nyuruh dia, temui. Dia merasa malas, ngapain temu dia. Ya, untuk apa? Tapi terus didong, temui. Akhirnya ya sudah. Dia siap ke Wonogiri untuk ketemu. Dia bilang dia sudah tidak punya apa-apa. Punyanya sepeda motor yang sudah lama. Dia berkata, dulu kan sukses, saudara. Nggak pernah naik sepeda motor. Apalagi jauh itu tidak pernah, saudara. Tapi karena Tuhan nyuruh, temui Wonogiri. Ya sudah. Naik sepeda motor dari Karanganyar, rumahnya di Karanganyar. Sampai ke Wonogiri. Dia berkata sampai
wah karena kecapean berhenti dulu istirahat lah. Sampai sana cari Pak Bambang. Ya, lama gak ditemui. Pak Bambangnya ganti yang cerita. Lah aku dikari orang tak pikir paling golek utang. Setelah aku bersaksi kadang-kadang orang datang padaku itu mau minta utang tok. Jadi malas sudah terlalu banyak orang cari utang orang tidak ditemui aja. Tapi Roh Kudus nyuruh temui dia. Akhirnya dia melangkah temui. Dan ternyata Tuhan rencanakan. Karena dia sekalipun habis-habisan itu tidak punya uang sama sekali. Tapi masih punya aset-aset. Terjadilah akhirnya klik kerjasama. Jadi dia punya aset, dia nggak bisa mengelola. Ya keadaannya seperti itu, dana dikit pun nggak punya. Saudara Pak Bambang, dia sedang bergerak maju. Tapi kalau suruh beli aset banyak nggak punya uang. Kerjasama. Lalu buat PT. Tiba-tiba Tuhan mulai bukakan. Waktu dia dengar pembangunan, dia yang dulu saya sudah lupa cari orangnya nggak ketemu. WA saya, Pak, saya tergerak untuk klinik dan gawat darurat. Lalu dananya dari mana? Saya sedang punya proyek di sana Karangan Jaten. Semua keuntungannya untuk di situ. Dia berkata, Tuhan dorong untuk itu. Ambil langkah pertama. Tuhan sudah buka jalan, ambil langkah. Dan setelah itu dia tahu sekarang dibuka. Malah ini selain di situ ada lagi di beberapa kota. Aset-aset luar kota mulai dikembangkan semua. Dan Tuhan mulai buka. Kemarin minta didoakan lagi. Saya doakan, saya urapi. Dan saya tahu Tuhan sedang berkarya suatu luar biasa. Dengar ya, hati. Bukan kekayaan, bukan kepandian, bukan apapun. Kalau saudara ingin punya kasih seperti itu, rasakan kebaikan Tuhan. Rasakan betapa baiknya dia. Nanti saudara akan berkata, setiap hari, setiap saat, aku lihat kebaikanmu Tuhan. Aku lihat betapa kasihmu. Itu akan buat kita mengalir dalam kasih. Kita pujikan. Coba bangkit berdiri. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Katakan. Sejak pagiku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Lihatlah, nyanyikan kebaikan Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Takkan Kau setia sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api. Dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Engkau setia, Engkau tidak pernah tinggal. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan
sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan. Sepanjang hidupku kau setia. Ucapkan oh, sebagai ungkapan kau setia. Kau tidak lalai, kau tidak pernah tinggalkan Tuhan. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan. Sekali lagi sepanjang hidupku kau setia. Aku tahu kau setia. Aku percaya kau setia. Kau baik. Semua yang kau lakukan baik bagi kami. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Semua datang pada Tuhan secara pribadi, saudara. Berkata-katalah pada Tuhan, kau baik, kau setia. Sepanjang hidupku engkau setia. Sepanjang hidupku engkau baik, Tuhan. Engkau baik, Tuhan. Hanya kebaikan-Mu, Tuhan. Oh, kami terus ingat-ingat. Oh, Tuhan, sepanjang nafasku engkau baik. Engkau mulia senantiasa, Tuhan. Oh, kami akan menyanyikan kebaikan-Mu. Kami akan menyaksikan kebaikan-Mu. Kami mau mengakui kebaikan-Mu, Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Oh, kebaikan-Mu adalah selama-lamanya dalam hidupku. Lapa berkata pada Tuhan, saudara, apa yang ada dalam hatimu, ucapkan satu yang Roh Kudus. Oh, taruh dalam hatimu. Kalau saudara alami apapun dalam hal kesehatan, katakan kau baik, Tuhan. Kau turut bekerja, kau tidak lalai. Tuhan, kau jaminan. Sedang alami masalah keluarga. Oh, kata kau baik, Tuhan. Kau baik. Oh, selama-lamanya. Sepanjang nafasku, aku mau memuliakan Engkau. Aku akan mengagungkan Engkau. Aku akan saksikan. Aku akan balas cinta, Tuhan. Apapun yang sudah kumukan, masalah studi, masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah konsep, masalah pelayanan, masa depan, masalah apapun, saudara lihat kebaikan Tuhan. Katakan, sepanjang hidupku Engkau baik, sepanjang hidupku Engkau setia, Tuhan. Engkau sangat baik. Nafasku sepanjang nafas, aku akan terus memuliakan Engkau. Aku terus menyanyikan kebaikan-Mu, Tuhan. Biar kebaikan-Mu melimpah dalam hati kami, Tuhan. Penuhi hati kami semua dengan kebaikan-Mu, Tuhan. Dengan kebaikan-Mu, Tuhan. Dengan kasih agape. Sehingga kami memiliki kasih agape, kasih yang berkorban seperti Engkau mengasihi kami dan mendatangkan kebaikan dalam hidup kami yang sakit. Tuhan, berikan kebaikan, kesembuhan. Oh, yang butuh jalan keluar, Tuhan, berikan jalan keluar. Bangkitkan setiap kami, tuntun setiap kami. Oh, ajar kami menyadari kebaikan-Mu. Kami bangga di Allah seperti Engkau. Engkau baik, sesungguhnya Engkau baik. Amin. Seperti Daud, kami juga ingin berkata, dulu aku muda, sekarang aku sudah tua. Aku tidak pernah melihat orang benar, orang yang cinta Tuhan ditinggalkan Tuhan. Selamat, Tuhan baik. Amin. Ajar kami terus menyadari kebaikan saat kami masih bergumul, saat Kau sudah berikan kami kesuksesan.
tetap tahu kebaikan, tetap menyadari kebaikanmu, tetap simpan kebaikanmu, tetap mengakui kebaikanmu. Sepanjang kami bernafas, memuliakan Engkau, terus menyanyikan kebaikanmu. Terima kasih Tuhan. Biar firman-Mu terus menyertai sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan baik bagi hidup kita, bagi keluarga kita, bagi gereja kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita bersuka cita. Mari menari bersama-sama, bergerak bersama-sama. Ikuti gerakan dancer Bapak Ibu semuanya. Ku cinta gerejaku, ku cinta keluarga Allah, gereja yang Tuhan berikan kepadaku. Di gerejaku tertanam, di gereja aku pun bertumbuh, di gerejaku melayani Tuhan, selamatkan jiwa-jiwa. Tuhan pakai gerejaku, Tuhan pakai hidupku, menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Tuhan pakai gerejaku, Tuhan pakai hidupku, untuk selamatkan 1 juta jiwa bagi kemuliaan-Mu. Amin. Ku cinta gerejaku, ku cinta keluarga Allah, gereja yang Tuhan berikan kepadaku. Di gerejaku tertanam, di gereja aku pun bertumbuh, di gerejaku melayani Tuhan, selamatkan jiwa-jiwa. Mari semuanya sama-sama. Tuhan pakai gerejaku, Tuhan pakai hidupku, menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Tuhan pakai gerejaku, Tuhan pakai hidupku, untuk selamatkan 1 juta jiwa bagi kemuliaan-Mu. Untuk selamatkan 1 juta jiwa bagi kemuliaan-Mu. Untuk selamatkan 1 juta jiwa bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Amin. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami akan pulang dan kami akan lakukan firman-Mu, sehingga kami mengalami kebenaran firman-Mu, kasih setia-Mu yang tanpa batas. Angkat tangan saudara, diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati dengan agape daripada Tuhan, diberkati dengan kasih yang rela berkorban. Diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu, pertumbuhan iman rohanimu, pelayanan dan kesaksianmu, diberkati studi atau pekerjaanmu, keuanganmu, masa depanmu, segenap kehidupanmu, diberkati dan jadilah berkat. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kudus sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, katakan bersama. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi